Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope all of you are fine in this pandemic era. So, we still discuss about the same chapter like the previous chapter, which is talking about expressions of obligation. So, today we will discuss about the new topic entitled should have. The use of should have and should have not. Keep watching and please understand about our topic today. The use of should have. Penggunaan kata should have pada kalimat expression of obligation. Ekspresi kewajiban atau keharusan. Yang pertama, kata should have ini biasanya digunakan dalam bentuk past event atau menyatakan pada masa lampau. Yang kedua, menyatakan kejadian yang mungkin atau mungkin tidak telah terjadi. Yang ketiga, sebagai regret atau penyesalan. Dan yang keempat, dalam bentuk negatif yang mungkin atau mungkin tidak telah terjadi. Untuk rumus atau pola kalimatnya, subject plus should have plus verb 3 or been plus object. Untuk subjek bisa berlaku untuk semua jenis subjek. I, you, we, they, he, she, it. Dan should have harus diikuti oleh verb 3 atau kata kerja ketiga. Dan untuk been setelah kata been harus diikuti oleh adjective ataupun noun. Yang pertama, dalam bentuk past events, kata should have digunakan untuk menyatakan bahwa kegiatan yang terjadi pada masa lampau seharusnya dilakukan pada waktu itu, tetapi sayangnya tidak dilakukan. So, look at to the example. You should have spoken to me before deciding. Seharusnya kamu berbicara dulu kepada saya sebelum kamu memutuskan. Di mana pada kalimat pertama dijelaskan kata should have itu adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan, tetapi sayangnya pada masa lampau tersebut tidak dilakukan. Lalu yang kedua, kata should have atau should have not juga digunakan untuk membuat sebuah asumsi yang apabila dilakukan kemungkinan akan terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. For example, she should have got the letter this morning. I expect she will give us a call about it afterwards. Nah, pada kalimat tersebut menyatakan bahwa dia seharusnya mendapatkan surat pagi ini dan dengan harapan dia akan menelpon kita setelah itu. Nah, pada kalimat ini menunjukkan bahwa kata should have got adanya kemungkinan bahwa dia akan ditelepon setelah dia mendapatkan surat pada pagi itu. Jadi di sini should have dalam bentuk positif adanya kemungkinan apabila terjadi sesuai dengan harapan yang dimaksud. Contoh kalimat yang kedua dalam bentuk negatif, you shouldn't have drunk coffee this evening, you probably can sleep early. Kamu tidak seharusnya minum kopi malam ini, kamu mungkin bisa tidur cepat. Jadi makna kalimatnya adalah jika dia tidak minum kopi, pasti dia akan tidur cepat atau kemungkinan dia akan tidur cepat. Nyatanya karena dia minum kopi, makanya dia tidak tidur dengan cepat. Jadi, contoh kalimat ini menunjukkan adanya kemungkinan yang akan terjadi jika dia tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya, untuk menyatakan penyesalan, di mana kata shouldn't have atau dalam bentuk negatif juga bisa digunakan untuk menyatakan penyesalan pada kejadian yang terjadi pada masa lampau dalam sebuah kalimat. For example,
Sebagai contohnya, yang pertama, I shouldn't have rejected the offer for working in the famous company. Saya tidak seharusnya menolak penawaran untuk bekerja di perusahaan terkenal. Jadi makna dari kalimat tersebut adanya penyesalan dari si subjek karena tidak menerima penawaran yang diberikan. Sehingga kalimatnya bermakna regret atau penyesalan. Lalu yang kedua, I shouldn't have got angry to my mother, I apologize. Jadi pada contoh kedua itu menunjukkan adanya penyesalan yang dilakukan oleh si subjek terhadap ibunya. Sehingga kata shouldn't have got menunjukkan makna penyesalan pada masa lampau yang seharusnya tidak dilakukan. Okay class, that's all about our discussion today. If you have any question, you may ask me from our WhatsApp group. And thank you for joining my classroom. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.